Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah komputer bisnis kali ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolah data yang secara umum populer dan canggih. Excel digunakan dalam hal menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan berbagai jenis yang disediakan, mulai dari bentuk bar, grafik, pie, hingga lain. Selain itu, Excel terintegrasi dengan program analisis data lain seperti SPSS dan AMOS. Saat membuka Microsoft Excel, maka akan muncul workbook atau buku kerja yang siap digunakan dengan terdapat beberapa lembar kerja atau worksheet. Lembar kerja dalam Microsoft Excel terdiri dari 256 kolom yang ditandai dengan huruf A, B, C, sampai Romawi 4 dan terdiri dari 16.384 baris yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, sampai angka 16.384. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel, dan pemberian nama tergantung pada lokasi persilangan baris dan kolom. Misalnya, sel B5 berarti perpotongan antara kolom B dengan baris 5. Sel aktif yaitu sel yang siap untuk digunakan dengan ditunjukkan oleh keberadaan petunjuk sel atau sel pointer pada sel tersebut. Di dalam Microsoft Excel terdapat bagian-bagian menu yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah menu bar. Menu bar berada di atas ini. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar berisi file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan help. Bagian selanjutnya adalah toolbar. Toolbar adalah menu yang dilambangkan dalam bentuk gambar yang berfungsi mempercepat perintah. Dari tiap-tiap menu bar berisi toolbar yang berbeda-beda. Di antaranya ada cut untuk memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard, copy untuk menyalin ke clipboard, jenis font untuk mengganti jenis font, ukuran font untuk mengganti ukuran font, warna font untuk mengganti warna font, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya adalah formula bar. Formula ice. Bagian selanjutnya adalah formula bar. Formula bar adalah tempat untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan digunakan pada Microsoft Excel. Dalam Excel, pengetikan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Bagian selanjutnya adalah sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Misalnya, ini adalah sel B5. Sel aktif ditandai dengan ditunjuknya sel seperti ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah tab worksheet. Tab worksheet adalah tab lembar berisi nama lembar kerja dalam bentuk buku kerja di bagian bawah layar kerja. Worksheet dapat ditambahkan melalui tab ini. Kemudian juga dapat disesuaikan namanya dengan cara di-rename. Dalam menghitung dan juga memproyeksikan data pada Microsoft Excel, maka digunakan rumus. Rumus berupa instruksi matematika di dalam suatu sel pada lembar kerja atau worksheet. Simbol atau operator hitung yang digunakan pada pembuatan rumus adalah 1.
plus untuk penjumlahan, 2 minus untuk pengurangan, 3 asteris untuk perkalian, 4 garis miring untuk pembagian, 5 pangkat untuk pangkat. Dalam proses perhitungan operator hitung yang ingin dikerjakan terlebih dahulu oleh komputer, maka sebaiknya diapit kurung. Contoh penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Cara yang pertama adalah langsung kita ketikkan pada sel aktifnya, semisal pada sel C3. Kemudian kita tulis sama dengan untuk merumus, kemudian angka yang akan kita rumus, semisal 200, kita tambah 300, kemudian klik enter. Maka hasil dari rumus yang kita dapatkan sudah ada pada sel C3 tersebut. Cara yang kedua adalah kita menggunakan pada tab formula bar. Kita klik dulu pada sel aktifnya, kemudian kita tulis di sini sama dengan, kemudian angka yang akan kita rumus, semisal 400 kita bagi 4, kemudian langsung enter, maka hasilnya akan langsung keluar pada sel aktif tersebut. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan menggunakan bantuan kursor, semisal pada sel A3 ada angka 500, kemudian di sel B3 ada angka 100, kemudian pada sel C akan kita kalkulasikan 500 dikalikan dengan 100, maka pada sel tersebut kita ketik dulu sama dengan, kemudian klik pada A3, kemudian kita kasih lambang kali, kemudian kita klik di B3, kemudian enter, maka hasil dari kalkulasi tersebut akan langsung muncul pada sel aktif di C3. Selain rumus, Microsoft Excel dilengkapi juga dengan fungsi. Fungsi adalah rumus yang sudah disediakan oleh Excel yang akan membantu dalam proses perhitungan sesuai dengan kebutuhan kita. Pada umumnya, penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, atau range. Argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Fungsi dibagi berdasarkan kelompok, seperti kelompok financial, date and time, math and trick, statistical, database, dan satu kelompok untuk fungsi yang sering digunakan atau most recently used. Contoh penggunaan fungsi. Cara yang pertama, contoh penggunaan fungsi. Dari data penjualan pabrik A, kita diminta untuk mentotal seluruh unit. Cara yang pertama adalah kita mengetik pada sel total. Contoh penggunaan fungsi. Dari data penjualan pabrik A, kita diminta untuk mentotal seluruh unit yang terjual. Contoh penggunaan fungsi. Dari data penjualan pabrik A, kita diminta untuk mentotal seluruh unit yang terjual. Maka cara yang pertama adalah kita klik dulu pada sel B8, kemudian kita beri sama dengan, kemudian kita akan menggunakan fungsi sum atau penambahan. Kita ketik sum, klik 2 kali, kemudian kita blok seluruh unit yang akan kita total, kemudian tutup kurung, enter, maka total dari seluruh penjualan pabrik A akan langsung muncul dengan fungsi sum tersebut. Cara yang kedua adalah kita pilih pada menu bar formulas, kemudian pada toolbar insert function. Pada kategorinya kita pilih math and trick, kemudian kita cari fungsi yang kita butuhkan, fungsi penjumlahan atau sum. Pilih OK, maka akan muncul function argument. Di sini kita akan langsung
blok seluruh data yang akan kita jumlahkan, kemudian klik OK. Maka pada totalnya akan langsung muncul penjumlahan dari seluruh unit yang ada. Demikian overview mengenai Microsoft Excel kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.